Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jember dan kita masih membahas terkait dengan persiapan pemerintah Kabupaten Jember sekaligus Satgas percepatan penanganan COVID-19 setempat dalam mencegah munculnya kasus baru COVID-19 dalam klaster pilkada. Dan kita tadi sempat membahas terkait dengan penanganan COVID-19 oleh pemerintah ini tentu akan sia-sia tanpa ada dukungan masyarakat, terutama peserta pemilu, pasangan calon begitu. Adakah permintaan khusus dari pemerintah kepada para peserta pemilu atau pasangan calon tersebut? Ya, oke. Langkah-langkah itu sudah dilakukan ya. Bahkan para peserta pemilu, paslon-paslon itu sudah diminta untuk menandatangani fakta integritas sehingga pada saatnya nanti mereka akan melaksanakan rangkaian pilkada ini sesuai dengan protokol kesehatan. Bahkan tidak sampai hanya di situ. Pak Dandim itu dengan Kapolres roadshow datang ke kediaman para beliau itu untuk minta dengan hormat pelaksanaan rangkaian kampanye terutama yang potensi untuk mengumpulkan massa itu betul-betul dimanage sedemikian rupa sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya tentunya kita sangat berharap ya masyarakat ya, soalnya kan pemilu itu magnetnya sangat luar biasa. Betul. Dari masyarakat itu. Ini betul-betul harus disadarkan. Kemudian fakta integritas itu apakah akan benar-benar efektif dijalankan oleh para pasangan calon? Paling tidak itu akan menjadi komitmen mereka secara psikologis karena fakta integritas itu tidak hanya dibaca mereka tetapi juga diketahui oleh banyak orang. Mereka sudah berjanji akan melakukan itu. Kalau kemudian tidak melakukan, itu akan menjadi salah satu yang akan menjadi pertimbangan lah bagi masyarakat. Oleh karena itu, maka kami sangat berharap fakta integritas itu betul-betul diperhatikan dan yang lebih penting adalah bagaimana aplikasinya di tengah-tengah masyarakat ketika mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan terutama kampanye ini. Apakah masyarakat juga bisa turut memantau para pasangan calon ini? Apakah sudah mematuhi fakta integritas tersebut? Ya. Bagaimana caranya? Apakah mereka bisa melapor jika terjadi pelanggaran begitu? Yang terjadi selama ini kayaknya ya. Sekarang ini kan sumber informasi itu terutama dengan medsos ya. Betul. Medsos itu sekarang ketika ada paslon ketemu dengan masyarakat tidak pakai masker aja, mereka sudah langsung memvideo dan disampaikan kepada kami, disampaikan kepada Bawaslu. Bawaslu kemudian memberikan teguran. Saya kira pengawasan dari masyarakat itu sangat intens sekali di era sekarang ini. Beda dengan masa-masa dulu di mana medsos itu masih belum seperti sekarang. Jadi kami sangat-sangat mengharapkan kepada masyarakat untuk mengontrol jalannya pilkada ini. Tidak hanya pada tataran melanggar peraturan ini, tetapi yang lebih penting adalah itu dalam kaitan dengan protokol kesehatan. Karena ini sesuatu yang sangat harus mendapatkan perhatian kita semua. Apakah ada kerjasama khusus begitu Pak, dan pemerintah dengan Bawaslu, dengan KPU untuk membuat portal khusus untuk warga melaporkan jika ada terjadi pelanggaran dalam penanganan COVID-19? Selama ini yang terjadi apabila ada pelanggaran itu biasanya disampaikan ke Bawaslu. Ada juga yang disampaikan kepada kepolisian. Dan dari mereka juga kalau itu berkaitan dengan tugas-tugas Satgas, tugas-tugas dari Pemkab biasanya mereka juga menge-share itu kepada kami. Jadi kami sangat-sangat komunikasi di antara kami sangat intens sampai saat ini. Oke, baik. Sejauh ini Pemkab Jember sudah menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Kemudian bagaimana kelanjutannya khususnya di masa pilkada ini, Pak? Ya, bantuan itu kan ada dari pusat, kemudian ada dari provinsi, kemudian juga ada yang dari pemerintah Kabupaten Jember. Saya kira harus tetap dilaksanakan karena masyarakat yang terdampak dengan adanya COVID ini tidak kemudian serta-merta selesai karena adanya pilkada. Ya, saya kira itu bab lain kalau menurut saya. Pilkada tetap jalan, tetapi perhatian terhadap masyarakat terdampak ini harus mendapatkan perhatian. Jangan karena ada pilkada kemudian kita meninggalkan itu. Saya sangat paham sekali apa yang dikatakan oleh Presiden itu bahwa dalam penanganan COVID ini ada dua ya, ada gas dan rem itu. Ya. Jadi gas itu roda ekonomi supaya tetap berjalan. Jaring pengaman sosial juga diperhatikan.
Remnya ya masalah penanganan kesehatan. Kalau kesehatannya terlalu ditekan, ekonomi bisa tidak jalan. Kalau ekonomi digerakkan terlalu kenceng, bisa terabaikan masalah kesehatan. Demikian juga dengan masalah pilkada ini. Pilkada tetap jalan, tetapi perhatian terhadap masyarakat terdampak COVID ini harus tetap kita perhatikan. Apakah ada perubahan sistem penyaluran bantuan tersebut atau tetap sama saja begitu di masa pilkada Kita ini? akan mengusahakan bagaimana itu seaman mungkin sehingga nanti tidak timbul tafsiran yang macam-macam dari masyarakat bahwa itu betul-betul memang murni penanganan COVID ya bagi masyarakat yang harus kami lakukan. Tidak ada urusan lain-lain. Oke, Ya. baik. Selain COVID-19 yang menjadi perhatian khusus, ada persoalan lain yang tidak kalah penting, yakni terkait dengan netralitas ASN Ya. saat pilkada. Dan ini ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kemudian langkah apa yang dilakukan agar netralitas ASN ini tetap terjaga? Ya. Kebetulan kami sebagai PLT Bupati di Jember yang bertugas sejak tanggal 26 September sebetulnya, cuman waktu itu Sabtu Minggu jadi mesti libur. Saya hari Senin tanggal 28 langsung mengadakan apel di lingkungan Pemkab. Memang yang saya tekankan adalah netralitas ASN. Karena memang sudah dipertegas lagi dengan adanya surat ini SKB dari Kemenpan, RB, kemudian Mendagri, ditandatangani juga oleh Bawaslu, oleh KSN, BKN, itu sudah sangat rinci sekali. Yang pada intinya ASN ini harus netral. Ya, secara psikologis mungkin kalau menurut saya, termasuk juga dilihat dari kemasyarakatan, ASN itu kan yang dilayani semua. Semua masyarakat dari semua pendukung paslon yang manapun harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Kalau ASN tidak netral, ini nanti akan mencederai rasa keadilan. Paling tidak akan mengganggu ini kegiatan-kegiatan pelayanan publik yang ada di tempat masing-masing. Oleh karena itu saya kira netralitas ASN harus betul-betul ditegakkan. Ya. Sanksi apa Pak untuk ASN yang terbukti tidak netral begitu? Iya. Ada beberapa, itu bisa sanksi administrasi, bisa sampai sanksi pidana sebetulnya, tergantung dari tingkatan pelanggarannya. Ya, ada sanksi-sanksi itu sudah sangat rigid sekali, Ya. Oke, baik. Pemilihan Bupati Jember ini akan berlangsung 9 Desember 2020. Kemudian apa yang menjadi harapan Pak Mugit Arif sebagai PLT Bupati Jember dengan Pilkada 2020 yang bersamaan dengan pandemi? Pandemi ya. Ketika kami bertemu dengan Gubernur Jawa Timur pada tanggal 26 September sore di Gerahadi, beliau memang menyampaikan bahwa tugas kami salah satu mensukseskan ini pilkada di Jember. Kami sangat mengharapkan kepada masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan pilkada ini, di mana kesuksesan itu kan ada dua kategori, dua barometer ya. Yang pertama, tingkat persentase keterlibatan masyarakat. Jadi masyarakat sudah punya hak pilih. Saya menghimbau untuk betul-betul menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember nanti. Kemudian yang kedua, kesuksesan itu diukur dengan jalannya pilkada ini diharapkan berjalan dengan aman, lancar, sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, pilkada sekarang ini berkaitan dengan COVID, maka kami sangat berharap kepada masyarakat untuk di dalam rangkaian pelaksanaan pilkada ini, sejak dari awal sampai nanti pelantikan paslon terpilih, itu betul-betul harus memperhatikan protokol kesehatan. Ya, satu orang saja yang abai dengan protokol kesehatan itu bisa berdampak kepada orang banyak. Kita pakai masker, kita aman, keluarga kita, teman-teman kita aman. Ya. Jadi itu yang harus saya kira sangat menghimbau pada masyarakat, cuci tangan, jaga jarak itu betul-betul diperhatikan, bukan untuk kepentingan seseorang, tapi kepentingan kita. Untuk semua. Kebaikan kita bersama. Oke. Pak, ya. Iya. Mungkin sudah 30 menit tidak terasa perbincangan kita. Semoga ini bermanfaat bagi warga Jember, khususnya peserta pemilu dan penyelenggara Pilkada Serentak 2020. Terima kasih sudah hadir di Kompas TV Saya Jember. terima kasih karena dengan Kompas TV saya bisa menyapa keluarga Jember dan semoga ini bermanfaat ya bagi kita semua. Baik saudara, saya harus segera pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda sudah menyaksikan Sapa Jember di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.